Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian pertanyaan yang ke-8. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah memberkahi Ustadz dan keluarga serta para penuntut ilmu di muka bumi. Amin. Ustadz, saya pernah membaca hadis yang menjelaskan bahwa kebanyakan penduduk neraka adalah kaum wanita. Nah, bagaimana kami bisa menjadi penduduk surga sedangkan kebanyakan kamilah para wanita yang menjadi penduduk neraka? Apa saran, tips dari Ustadz agar kami tidak menjadi salah satu dari penduduk neraka? Baik, pertanyaannya Masya Allah, bagus. Seorang wanita ya yang ingin menjadi penduduk surga, mau dijauhkan dari neraka, ya, yang pertama hendaklah dia menjadi wanita yang salihah. Ya, dan ini tentunya cita-cita setiap wanita yang memiliki iffah, yang memiliki penjagaan terhadap dirinya, yang menginginkan ketinggian, kemuliaan di dunia dan di akhirat. Ya, wanita yang pandangannya terhadap akhirat adalah pandangan yang luas dan tajam, pandangan yang sangat besar terhadap akhirat. Ya, maka untuk melihat kriteria seorang wanita salihah itu bisa kita lihat firman Allah Ta'ala dalam surah An-Nisa ayat 34. Itu Allah berfirman, "Fas-salihatu qanitatun hafizatun lil ghaib bima hafizallah." Wanita-wanita yang salihah, kata Allah sebutkan dua sifat dalam ayat ini. Wanita-wanita yang salihah adalah wanita yang qanitatun. Wanita yang qanitat. Bagaimana itu wanita yang qanitat? Yaitu wanita yang kunut terus menerus, mudawamah, terus menerus di atas ketaatan kepada Allah. Dia selalu taat kepada Allah. Al-muhafadzah ala ibadatillah, senantiasa menjaga ibadahnya kepada Allah. Terus dia mentaati Allah, dia perhatikan apa yang Allah wajibkan, apa yang Allah fardukan dari kewajiban-kewajiban agama ini, dan dia tidak menelantarkannya, ya, dan dia tidak meremehkannya. Iya. Kemudian sifat yang kedua, ya, hafidhatul lil ghaib, yaitu mereka yang menjaga hak suaminya. Jadi mereka ini mengumpulkan antara ketaatan ibadah kepada Allah dan ketaatan kepada suaminya. Dengan dua hal ini dia baru dikatakan sebagai wanita yang salihah. Kalau ada wanita yang rajin salat, rajin puasa, rajin bersedekah, baik sekali sama kawan-kawannya, tapi tidak baik sama suaminya, itu bukan wanita salihah. Itu wanita yang jelek. Iya. Itu wanita yang jelek. Karena Allah gandengkan di sini antara haknya Allah Ta'ala dengan haknya para suami untuk dijaga, yaitu lafaz hafidhatul lil ghaib bima hafizallah, yaitu wanita yang menjaga hak-hak suaminya ketika suaminya itu tidak ada. Ya, di sini dikhususkan dia menjaga kehormatannya, dia mensucikan, dia menjaga kesucian dirinya, khususnya ketika suaminya enggak ada di rumah. Karena banyak-banyak perempuan yang tidak seperti ini, tidak iffah. Iya. Dia tidak menjaga kehormatannya, suaminya berada di luar, nah dia ternyata di belakang main kucing-kucingan. Tajib. Maka ini wanita yang tidak baik, wanita yang tidak menjaga kehormatannya. Tajib. Jadi mereka yang menjaga hak suaminya, pertama dia menjaga dirinya karena Allah dan karena suaminya, lalu karena suaminya, kemudian dia menjaga harta-harta suaminya, dia tidak belanjakan pada perkara yang bisa memberikan mudarat kepada suaminya. Baik, jadi dia jaga hak suaminya. Jadi intinya di sini taat kepada Allah dan taat kepada suaminya. Baik, dan betapa banyak hadis yang telah kita sebutkan tentang bagaimana itu wanita yang mau jadi penduduk surga. Ya, jadi wanita yang mau selamat dari neraka, yang pertama dia juga, yang kedua juga dia harus bersifat dengan sifat wanita-wanita penduduk surga. Dan itu sudah kita sering dengarkan, ya. Makanya sebenarnya intinya kalau akhwat wal ummahat ingin menjadi wanita penduduk surga, mau selamat dari neraka, itu banyak belajar, banyak-banyak menuntut ilmu, ya. Kemudian dia berusaha untuk mengamalkan ilmu tersebut. Iya.
dia berusaha untuk mengamalkan ilmu tersebut. Kalau kita lihat ayat ini, di mana Allah Ta'ala mengumpulkan antara haknya Allah dengan antara haknya suami, dengan itulah wanita menjadi wanita yang salihah, maka demikian pula di dalam sebuah hadis, ya, di dalam sebuah hadis, yaitu hadis Abu Hurairah, naam, dan dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah Ta'ala. Di dalam hadis itu juga dikumpulkan antara haknya Allah dengan haknya para suami. Dengan itu mereka bisa masuk surga, selamat dari neraka. Idza sallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa hassanat farjaha wa ata'at ba'laha dakhalat min ayyi abwabil jannati sya'at. Ya. Kata Nabi SAW, apabila seorang wanita menjaga salat 5 waktu, dia jaga salatnya baik-baik. Wa shamat syahraha, dia jaga puasanya di bulan Ramadan. Wa hassanat farjaha, dia jaga kemaluannya, kehormatannya, ya, khususnya ketika suami tidak ada. Wa ata'at ba'laha, dan dia mentaati suaminya, kata Nabi, maka dia boleh masuk dari pintu surga manapun yang dia inginkan. Dalam lafaz yang lain, ya, akan dikatakan dia kelak pada hari kiamat, udkhul jannah, silahkan kalian masuk wahai para wanita, masuklah kalian ke dalam surga, min ayyi abwabil jannati syi', dari pintu manapun yang kamu inginkan darinya. Tayyib. Maka di dalam hadis ini dikumpulkan antara haknya Allah dengan haknya siapa? Suaminya. Yang pertama, salat 5 waktu, haknya Allah. Berpuasa di bulan Ramadan, haknya Allah. Ini berkaitan dengan semua yang Allah wajibkan. Dia taat kepada semua yang Allah wajibkan. Wa hassanat farjaha, kemudian dia menjaga kemaluannya untuk suaminya. Wa ata'at ba'laha, dia selalu mentaati suaminya dalam perkara-perkara selama tidak diperintah kepada perbuatan yang haram, yang maksiat. Maka istri yang seperti ini, ya, tidak perlu dia pakai 2 tangan, cukup 1 tangan dia menghitungnya. Cuma 4 sifat. Siapa yang mengamalkan 4 sifat ini, dan itu gampang dihitung pakai tangan 1, 2, dan 3, 4 jari saja, tidak perlu 2 tangan, kata Syekh Abdul Razak, maka silakan dia masuk dari pintu manapun, dari pintu surga kelak pada hari kiamat. Naam. Dan itu Nabi SAW tentang masalah ketaatan kepada suami. Nabi SAW sampai menyebutkan, lau kuntu amiran ahadan ayasjuda li ahadin la amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha. Kalau seandainya saya boleh perintahkan seseorang untuk bersujud kepada orang lain, niscaya aku akan perintahkan para wanita untuk sujud kepada suaminya. Ini saking Nabi SAW ingin menjelaskan betapa besarnya haknya para suami yang wajib ditunaikan oleh para istri. Dan Nabi juga bersabda tentang wanita-wanita surga, penduduk surga, dan wanita-wanita terbaik di dunia. Nabi SAW pernah ditanya, wanita mana yang paling baik? Beliau bersabda, yaitu wanita yang allati tasurruh idza nazar, yaitu wanita yang menggembirakan kalian wahai para suami ketika kamu melihatnya. Karena baiknya akhlak dan adabnya, baiknya lisannya, baiknya tutur katanya, ya, selalu bersih di hadapan suaminya, bersiap untuk melayani apa saja yang diinginkan oleh suaminya. Ini wanita yang paling terbaik. Wa tuti'uhu idza amar. Yang kedua, wanita yang selalu taat kepada suaminya, ya, tidak pernah membangkang. Setiap diperintah dia selalu berkata siap. Diperintah siap, selalu siap, ya, kecuali dia sakit, ya, kecuali dia tidak mampu. Wala tukhalifu fima yakrah fi nafsihi wa mali. Dan yang ketiga, yaitu wanita yang tidak suka menyelisih suaminya dalam perkara yang dibenci oleh suaminya. Baik, ini wanita-wanita yang baik insyaallah taala. Dan wanita yang durhaka sama istrinya, wanita yang durhaka kepada suaminya, itu merupakan sebab yang paling banyak memasukkan wanita dalam neraka, ya. Jadi kalau dia bertanya bagaimana caranya kami selamat dari neraka, nah, yang pertama, kebanyakan wanita itu masuk neraka karena durhaka kepada suami, bukan karena durhaka kepada Allah, ya. Itu kebanyakannya, ya. Karena itu Nabi SAW ketika menyebutkan bahwa kebanyakan penduduk neraka itu adalah para wanita, salah seorang wanita di zaman Nabi SAW bertanya, ya, apakah karena mereka itu kufur kepada Allah? Apakah karena mereka bermaksiat kepada Allah? Kata Nabi SAW, tidak. Yakfurnal ashir, tapi karena mereka itu durhaka kepada suami-suami mereka. Mereka tidak pandai berterima kasih kepada suami mereka. Mereka tidak pandai untuk bersyukur akan kebaikan-kebaikan suami mereka. Itulah yang menyebabkan kebanyakan para wanita masuk neraka. Jadi mau selamat dari neraka, tinggalkan semua itu, ya. Jangan durhaka kepada suami, taatlah kepada mereka.
dalam sebuah hadis, ya. Jadi banyak sebab wanita itu masuk neraka yang harus ditinggalkan, termasuk dia tidak memakai jilbab yang baik, yaitu mereka yang berpakaian tapi telanjang. Ya, termasuk disebutkan dalam hadis riwayat At-Tirmidzi dan dihasankan oleh Syekh Albani rahimahullah, salasatun la tujawizu salatuhum adanahum. Ada 3 golongan kata Nabi yang salat mereka tidak melewati telinga mereka. Yakni salat mereka tidak diangkat kepada Allah sebagai amalan saleh, ya. Salat mereka tidak akan diangkat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah al-abdul abik hatta yarji. Seorang budak yang lari dari tuannya. Yang kedua, yang salat mereka itu tidak melewati telinganya, tidak diangkat, tidak diterima oleh Allah, yaitu wa mar'atun batat zawjuha 'alaiha sakhitun. Yaitu seorang wanita yang durhaka, yaitu seorang wanita yang melewati malam hari wa zawjuha 'alaiha sakhit, sementara suaminya itu marah dan jengkel kepadanya. Jadi ini dia menjadikan suaminya marah kepadanya. Nah, ini salah satu sebab orang tidak diangkat salatnya, yaitu seorang wanita yang durhaka kepada suaminya, atau dia yang menjadikan suami itu jengkel dan marah kepadanya karena tingkah lakunya, ya. Ini salatnya tidak diangkat kepada Allah taala. Wa imamu qaumin wa hum lahu karihun. Dan yang ketiga yang tidak diangkat salatnya adalah imam suatu kaum sedangkan kaum itu benci dia sebagai imam. Ya, dia mengimami suatu kaum sementara makmumnya ini, jamaahnya tidak suka kepada dia. Namun yang menjadi inti dari pembahasan kita adalah para wanita yang durhaka kepada suaminya, yang membuat suaminya itu marah. Jadi makna tidak melewati telinga di sini dijelaskan oleh para ulama, ya, maksudnya tidak diterima dengan penerimaan sempurna. Ada juga yang menafsirkan maksudnya salatnya itu tidak akan diangkat kepada Allah sebagaimana diangkatnya amalan salih. Al-Imam Suyuti rahimahullah taala dalam kitabnya Qutun Al-Muqtazi, beliau mengatakan bahwa maksudnya salat mereka itu tidak diangkat ke langit. Ya, maksudnya salat mereka tidak diangkat ke langit. Berdasarkan asar dari Ibnu Abbas, riwayat Ibnu Majah, kata beliau maksud hadis ini, salat mereka ini tidak diangkat, la narfa'u salatahum fawqa ru'usihim shibran. Yakni kami tidak akan mengangkat salat mereka ke atas kepala mereka walaupun cuma 1 jengkal. Ya, bayangkan ya, jadi mereka ini sholat tapi tidak diangkat oleh Allah Ta'ala. Baik, di antaranya adalah wanita yang membuat suaminya itu apa? Marah kepada dia. Oleh sebab itu seorang istri haruslah pandai menjaga perasaan suaminya. Jangan sampai suami bersedih, bahkan jengkel dan marah kepada tingkah lakunya. Jika hal ini terjadi, maka dia harus segera minta maaf sama suaminya. Kalau dia lihat suaminya itu lagi jengkel kepada dia, marah kepadanya, maka dalam hadis disebutkan bahwa wanita yang paling baik, kata Nabi SAW, adalah wanita yang hatinya itu lembut. Kalau dia lihat suaminya marah, maka dia datang kepada suaminya, lalu dia mengambil kedua tangannya, lalu dia berkata, maafkan saya, karena saya tidak bisa tidur kecuali engkau ridho kepadaku. Coba dibayangkan ya, kalau suaminya marah kepada dia, bisa saja dia mendapatkan murka Allah. Ya, jangan sampai suaminya bersedih atau murka, marah kepada dia. Jika hal ini terjadi, maka dia harus segera minta maaf kepada suaminya agar kemarahannya tersebut tidak melahirkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala kepada wanita ini. Baik. Wallahu taala a'lam bisawab. Wallahu taala a'lam.